malam Bu Hesti. Apa kabar Bu Nana hari ini? Alhamdulillah Bu Hesti. Alhamdulillah, izin ya Bu, saya minta waktunya sebentar di tengah kesibukan Ibu untuk wawancara. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait pengambilan keputusan. Ya, silakan Bu Hesti. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Bu Nana sudah jadi kepala sekolah sudah berapa tahun ya Bu? Insya Allah kalau sampai tahun 2023 ini masuk ke 8 tahun. Wah, tahun juga sudah banyak pengalamannya ya Bu ya. Insya Allah. Saya bisa menggali pengalaman dari Ibu nih. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bu Nana mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk ke dalam dilema etika dan rujukan moral? Baik Bu Hesti, terima kasih. Mungkin kalau selama ini udah banyak ya dua jenis masalah tersebut, yaitu rujukan moral dan dilema. Kalau untuk pengambilan keputusan, ya identifikasi kasus-kasus tersebut, ya berarti saya melihat dulu nih kasusnya apa, ya itu nanti saya akan memilah mana yang termasuk dilema etika dan rujukan moral. Dan dari situ kan, dari kasus itu kan kita sudah melihat nih mana yang masuk ke rujukan moral, ya rujukan moral itu kan intinya itu ada benar dan salah. Tapi kalau dilema etika keduanya benar, dan dari situ kita bisa mengidentifikasi mana yang terbaik buat kita ambil, terutama yang dilema etika nih, yang kadang-kadang kita agak sulit untuk mengambil keputusan, karena kalau dilihat dari sudut pandang manapun kemudian benar, ya. Itu berarti caranya kita melihat dulu ya Bu, yang mana yang masuk ke dalam dilema etika dan rujukan moral itu ya. Oke Bu Nana, baik, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan dilema etika Bu? Itu kan benar-benar ya, atau mengandung nilai kebajikan ya. Baik Bu Hesti, kalau pengalaman saya dan di sekolah saya itu biasanya saya untuk pengambilan keputusan di sekolah itu saya mengutamakan kasus sekolah saya, ya, karena itu nama baik ya. Tetapi saya menitik beratkan juga untuk kebaikan di bidang pembelajarannya dan kesiswa. Seperti itu yang saya fokuskan, karena kita ini kan lembaga pendidikan, lembaga edukasi untuk masyarakat. Jadi kita mengambil keputusan segalanya kita ambil dari sisi pendidikan atau edukasinya. Yang penting kepentingan sekolah, kebersamaan sekolah, nama baik sekolah dan pendidikan. Ya, berarti selama ini Ibu mengambil keputusan itu lebih mementingkan kepentingan sekolah dulu ya, dan juga siswanya. Selanjutnya Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur Ibu, seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, kalau ada masalah seperti itu udah pasti kami menghadapkan musyawarah, ya. Saya kumpulkan semua yang terkait dalam masalah ini. Tetapi untuk awalnya saya mungkin masuk ke dewan guru untuk berdiskusi ini gimana kan. Setelah ada gambaran di sesama dewan guru ini, mungkin saya mengambil pihak yang berkepentingan dalam masalah ini. Misalnya kalau sama orang tua, saya panggil orang tuanya kita untuk mencari penyelesaian dengan musyawarah dan Jadi prosedurnya pertama dimusyawarahkan dulu ya dengan dewan guru ya. Baik, selanjutnya Bu Nana, apa hal-hal apa saja ya yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau untuk efektifnya udah pasti kita mengadakan musyawarah umum, ya, kita duduk bareng, ya, kita
kita ungkapkan masalahnya, nanti kita dapat pandangan dari berbagai sisi, yaitu para guru atau yang berkepentingan memberi pandangan, sehingga saya bisa mengerti bahwa untuk pengambilan keputusan dengan pandangan-pandangan yang sudah di. Berarti dengan musyawarah itu efektif ya Bu? Ya. Selanjutnya Bu, ada tidak Bu tantangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dengan kasus-kasus di rumah? Sudah pasti ya, kalau ada permasalahan pasti ada tantangannya. Pertama, dari semua pihak yang terlibat, terutama sekitar, yaitu masyarakat atau orang tua, ya. Walaupun kita sama-sama mungkin kepala sama, tapi pasti pola pikir atau pola pandangnya berbeda. Nah, disitulah kadang-kadang ada yang ketidaksesuaian dengan keinginan. Tapi mau nggak mau, karena ini sebuah keputusan, ya orang yang kita sudah musyawarah, keputusannya sudah ada, dan kita semua harus bisa legowo atau ikhlas menerima semua keputusan. Seperti itu. Berarti tantangannya adalah orang-orang di sekitar ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal itu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Maksudnya apakah Ibu langsung pada saat itu juga menyelesaikannya, atau Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kalau untuk penyelesaian sebuah kasus ini, kita nggak perlu ada tata kelola. Kalau memang saat itu ada permasalahan, ya kita langsung menyelesaikan. Tapi tidak langsung keputusan, tetapi kita mengikuti tahap-tahap yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Kita musyawarahkan, kita pikirkan baik buruknya, kepentingan mana yang kita utamakan, seperti itu. Jadi tiap ada masalah kita langsung menyelesaikan, sehingga nanti kan khawatir ya ada masalah-masalah berikutnya, nanti masalah ini tidak terselesaikan. Mungkin itu. Oh, berarti langsung diselesaikan, tetapi menggunakan tahapan-tahapan gitu ya. Baik Ibu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Sudah pasti ada yang membantu saya ya. Kami tidak mungkin bisa kerja sendiri. Pertama, yang paling bisa membantu saya itu wakil kepala sekolah. Setiap ada masalah, kami selalu berembuk sama beliau-beliau. Ya, kebetulan wakil saya punya dua, sehingga kami bisa berdiskusi. Jadi saya tidak berpikir sendiri. Ada sudut pandang atau pola pikir atau pemikiran dari orang-orang terdekat yang mungkin bisa membantu saya untuk mengambil keputusan. Oh, berarti wakil ya Bu yang membantu Ibu selama ini untuk mengambil keputusan. Ya, Nah, terakhir selain itu setelah saya berdiskusi dengan wakil, ya saya bawa ke forum dewan guru, ya. Tetapi intinya saya sudah mendapat pandangan dari wakil atau yang terdekat, ya, tim manajemen saya. Siapa tahu nanti setelah saya angkat ke dewan guru, ada pandangan-pandangan lain yang mungkin lebih memudahkan saya untuk mengambil keputusan. Seperti itu. tambahan dengan wakil dan tim manajemen ya Bu, yang nantinya dibawa ke forum untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Iya, betul. Terakhir Bu Nana, dari semua hal yang tadi kita bahas, yang tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema etika ini? Pembelajaran udah pasti banyak ya. Yang pertama, saya jadi punya wawasan lebih, ya, karena kan masalah-masalah itu nggak mungkin sama, pasti berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan, karena saya harus mempertimbangkan mana yang terbaik, mana yang banyak manfaatnya
terutama untuk sekolah ya dan anak-anak. Selain itu saya juga jadi lebih bijak ya. Saya ada pertimbangan-pertimbangan, ada orang-orang yang memberikan saya masukan. Kami jadi semakin erat ya, erat hubungan dengan stakeholder yang ada, terutama di dalam sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya. Terus yang kedua, saya jadi harus hati-hati dalam pengambilan keputusan, karena saya terutama sebagai penanggung jawab di sebuah sekolah, pertimbangan kami ini yang terbaik buat sekolah ya. Selain itu juga kami menjadi lebih dewasa dan bijak ya, karena dengan banyaknya kasus pasti wawasan kami terbuka ya, dan kami pun harus bisa mengambil yang terbaik, sehingga kalau dipertimbangkan baik yang kurang bermanfaat maupun yang bermanfaat, sedemikian mungkin kita ambil yang paling banyak manfaatnya. Itulah keputusan kami seperti itu ya. Berarti yang bisa dipetik itu tadi pertama adalah ibu dapat lebih bijak lagi gitu ya Bu, dalam mengambil keputusan, kemudian lebih erat lagi dengan teman-teman atau tim stakeholder yang ada. Baik, terima kasih Bu Nana sama-sama untuk kesempatannya di kesibukannya yang padat sangat bermanfaat bagi saya Bu yang mungkin baru gitu. Semoga dapat bisa meniru dari Bu Nana yang sudah 8 tahun menjadi kepala sekolah. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Esti, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih ya Bu, saya dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol nih sama Ibu. Sama-sama. Iya, tidak mengganggu Bu, saya mohon waktunya untuk wawancara sedikit. Ya. Oh ya, baik, terima kasih Ibu. Saya mau berbicara mengenai pengambilan keputusan Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini. Sudah berapa lama Ibu? Saya baru setahun. Baru setahun ya. 2 bulan. Ya. Baik Ibu, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi yang merupakan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral? Biasanya kalau kita ada masalah seperti itu kan pertama itu kita identifikasi dulu masalahnya. Setelah kita identifikasi, kita tahu akan masalahnya dengan baik, dengan detail, maka kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Biasanya kalau memang sudah kita komunikasikan, dan tadi kan awalnya diidentifikasi dulu. Identifikasi itu kita tahu permasalahannya itu apakah dia cenderung ke etika moral ataukah ke apa tadi ya, yang satu lagi kebujukan moral itu tadi ya. Kita sudah itu kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Setelah itu kita musyawarah, kita ambil solusi terbaiknya bagaimana dari hasil diskusi tadi. Maka kalau memang tidak keputusan yang kita ambilkan artinya tidak diusahakan untuk tidak melanggar aturan, tidak mencederai dengan norma-norma yang berlaku, maka keputusan itu yang kita ambil. Kalaupun seandainya nanti ada yang berkaitan dengan etika moral, itu kan artinya tidak menjadi masalah baik untuk yang melanggar hukumnya gitu ya, berarti itu hanya etika moral saja. Berarti Ibu melihat dari kasusnya ya, kemudian ditelaah apakah itu termasuk ke dalam dilema etika atau termasuk ke dalam bujukan moral gitu ya.
Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan, terutama dalam hal kasus-kasus dilema etika yang kita tahu itu benar sama benar gitu, atau bertentangan dengan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau yang artinya dua-duanya benar gitu Iya. kan, atau sama-sama mengandung kebaikan, tetap keputusan yang diambil itu kita ambil yang baik. Kalau kita mengambil keputusan itu pasti ada yang memuaskan, ada yang kurang memuaskan. Nah, itu adalah konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Tapi sepanjang kita memahami apa masalahnya dan keputusan yang kita ambil itu diusahakan tidak melanggar keduanya, itu berarti itu yang akan kita ambil. Dan jika keputusan itu juga melibatkan banyak orang, maka kecenderungannya itu saya ambil untuk yang lebih kepentingan bersama. Jadi lebih memikirkan kepentingan bersama yang baik. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang Ibu jalankan atau yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang pertama ya, jika ada permasalahan biasanya kita dibahas dulu lah ya masalahnya itu seberapa berat, besar, kecilkah masalah itu, prioritas atau tidak. Maka saya pikirkan setelah kita mengetahui akan masalahnya seperti apa, kita coba cari solusinya. Biasanya kita berusaha solusinya dan melibatkan misalnya terkait dengan keputusan kedinasan. Biasanya kita berkomunikasi dengan kabinet kita, dan setelah kita komunikasi beliau arahan tangannya dari wilayah kita sama-sama sampaikan. Berarti pertama diidentifikasi dulu masalahnya ya Bu, kemudian dimusyawarahkan, terus baru diputuskan bersama-sama. Kita dulu bertanya kepada atasan Itu sebagai pembina kita pasti perlu arahan gitu, dan ya seperti itulah kayak secara struktur organisasi. Iya. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Keputusan yang diambil terkait dengan etika tadi tetap musyawarah gitu. Jadi memang untuk mencapai mufakat kita tetap utamakan musyawarah. Oh, berarti musyawarah itu dianggap efektif gitu ya Bu ya? Iya, karena karena keputusannya itu melibatkan banyak orang, kita pastinya butuh banyak masukan. Kalau pas itu masukan yang mendukung atau tidak, tetap kita harus diskusikan dan bareng dan sebelum kita mengambil keputusan. Baik, selanjutnya Bu, hal-hal apa yang merupakan tantangan Bu dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya yang menjadi tantangan itu adalah pada saat kita melaksanakan hasil keputusan kita tersebut, itu pasti untuk tetap konsisten. Itu yang agak berat tantangannya di situ gitu. Jadi memang setiap keputusan yang diambil itu selain kita sudah putuskan, kita sosialisasikan kepada teman-teman gitu kan, kita sepakati bersama teman-teman, tetap ada evaluasi dan kontrol pengawasan. Berarti tantangannya adalah tadi yang Ibu bilang ya, kita konsisten dalam putusan itu. Baik, selanjutnya Ibu, apakah Ibu mempunyai tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal tidak ada, kita menyelesaikan masalah sesuai dengan kondisi real aja. Misalnya ada masalah ya kita coba untuk selesaikan. Ya, pertama ya memang harus diidentifikasi gitu kan, tahu dengan pasti masalahnya apa, kita cari komunikasi, kita cari informasi lebih dalam lagi dari banyak pihak. Setelah itu saya coba untuk cari solusi dulu sebelum kita teman-teman dan musyawarah gitu ya, karena kalau memutuskan segala sesuatu kan itu tadi harus banyak pertimbangan gitu. Jadi misalnya kebetulan kita ambil yang A,
pasti akan dampaknya seperti ini. Kalau kita ambil yang B pasti akan seperti ini. Jadi keputusan yang diambil pun kita juga harus memikirkan konsekuensi dari keputusan tersebut gitu. Mungkin kalau untuk menyesuaikan memuaskan semua orang mungkin tidak bisa, tapi paling tidak keputusan yang diambil sudah kita usahakan sesuai dengan kondisi yang terjadi gitu. Jadi diusahakan masalah yang terjadi pun diusahakan tidak tidak terlalu lama untuk segera diselesaikan gitu. Karena yang namanya pemimpin itu kan dia harus cepat mengambil keputusan dan siap dengan konsekuensi yang terjadi dengan keputusan yang diambil. Berarti langsung ya Bu, tidak ada jadwal, langsung dilaksanakan di situ ya. Betul. Selanjutnya Ibu, ini yang terakhir Ya. dalam semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, ada nggak faktor-faktor atau apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang membantu ya. Ya, Faktor yang membantu pertama memang kita harus komunikasi secara intens ya, membangun komunikasi yang baik, terus lagi kerjasama dalam tim karena sukses tidaknya suatu organisasi atau sekolah itu tetap bukan kerja satu orang tapi kerja tim. Jadi pertama memang komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, terus lagi membiasakan sebagai pemimpin kita memberikan contoh dalam hal apapun, termasuk kalau memang diperlukan untuk mengepel ya kita ngepel gitu kan ibaratnya. Terus lagi setelah memberi contoh, kalaupun kita kita sudah komunikasi, kita bangun kedekatan secara emosi gitu ya. Jadi kita libatkan teman dalam kegiatan kita. Jadi kalau misalnya kita bentuk kepanitiaan itu, saya biasanya akan menggilir teman. Artinya misalnya yang tahun kemarin untuk panitia ini ketuanya si A, tahun ini kita ganti lagi ketuanya si A ini, terus lagi ada siapa. Jadi kita libatkan teman secara bergantian dalam setiap kegiatan. berarti yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan adalah teman-teman ya Bu. Iya, karena keputusan itu tadi kan kita sepakati untuk kita laksanakan bareng-bareng Iya. bersama. Jadi kita usahakan kita ambil musyawarah agar semuanya tuh merasa dilibatkan dalam mengambil keputusan. Ya, artinya keputusan yang kita ambil itu bukan keputusan saya sebagai kepala sekolah, tapi Nurul, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi Ibu untuk mengambil keputusan dalam hal kasus-kasus dilema etika? faktor itu komunikasi yang baik dengan stakeholder, dengan teman-teman gitu ya. Terus lagi pengendalian diri ya, selain kontrol emosi. Terus lagi sama ini ya, satu lagi cara pengambilan keputusan yang tepat. Berarti teman-teman mempengaruhi Ibu ya, stakeholder yang ada mempengaruhi Ibu untuk mempermudah dalam mengambil keputusan. Betul. Nah, dari yang tadi kita sudah bicarakan Ibu, dari semuanya itu yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di rumah etika? Belajarnya dalam mengatasi masalah, kita pertama harus mengidentifikasi apa masalahnya dengan baik. Terus lagi kita kita pertimbangkan banyak hal. Misalnya keputusan yang kita ambil ini ada A, maka kita timbang lagi, kita diskusikan lagi. Seandainya B, kita timbang lagi, kita pikirkan kembali dampak dan konsekuensinya gitu kan sebelum mengambil keputusan. Terus lagi dari keputusan itu tuh nanti hasilnya akan kemana, akan jadi apa, nah itu juga bagian dari pertimbangan yang perlu. Jadi pembelajarannya itu mengidentifikasi masalahnya dan mempertimbangkan hasil dari keputusan masalah itu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Nurul. Saya sudah dikasih waktu untuk berdiskusi mengenai pengambilan keputusan. Mudah-mudahan
ini merupakan apa ya, ilmu baru dan bagi saya, menambah referensi saya. Sukses selalu untuk Bu Nurul. Sama-sama, Bu Esti juga Mohon pamit ya sukses. Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.